Lo lagi dengerin lagu apa, Dek? Oh, gue lagi dengerin lagunya Justin Bieber yang Holy. Nih, di Gen PM. Di Gila. Gen FM. Oh, itu yang Gen mana di FM. Jakarta atau Surabaya, Dek? Yang lo dengerin? Surabaya dong. Surabaya. Keren banget nih. Kayak yang kemarin abis dibahas di abis kelas ya? Di mana? Mm-mm. Abis Bener kelas banget. analisis gitu ya? Habis kelas. Alah, Lo yuk jadi suka kita. gak sih lagunya? Gue sih suka banget kalau lu udah dengerin belum, Dev? Enggak, belum. Jadi deh, oke kita mulai aja langsung opening Creator-nya, Dek. Oke. Halo Creative Hai People. Creative People, welcome back to Kritok. Creative Talk bersama host di sini ada Dea dan Deva. Yeay. Nah, di episode kita kali ini kita berdua kedatangan penyiar radio karena kita mau ngobrol-ngobrol seputar radio ya, Dek. Jadi Bener kita bang. langsung ini kita honored banget bisa mengundang kami Hmm, Radio DJ Gen FM. Hai, bisa. ini udah boleh keluar kan ya? Ya udah mulai keluar. Udah mulai keluar. Halo Tahu kami. lagi. Bisa. Tadi sebelum kita mulai ini buat Creative People sebelum dilanjut ngobrolan, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen di channel DKVU Sakti Multimedia. Ya betul, loncengnya jangan lupa ya loncengnya. Ya. Terus di-share juga. Mm-mm. Nah, ini kan udah ada Kamich nih. Ya. Terus, Jangan tegang Kak. nah ini udah ada Kamich. Ini coba Kak, perkenalkan dirinya dulu Kak. Halo, apa sih tadi Ama nih manggil ininya audiensnya apa nih? Kreatif Oh. apa Creative. sih kritik ya? Oke. Boleh. Hai Creative People, nama gue Michela. Biasa sih sebenarnya dipanggil Mitch, cuma dipanggil Michelle juga nggak apa-apa. Gue dari Gen FM Surabaya, penyiar Gen Weekend Show malam jam 8 sampai jam 12. Dan tapi gue juga masih mahasiswa, jadi jangan pikir gue umur 25-an ya. Soalnya orang-orang tuh kadang suka kayak, lu lulus tahun berapa gitu. Gue kayak, gue masih kuliah. Gue angkatan 2017 BTW. Hai guys, salam kenal. Deva, Del. Makasih ya Kak, Oke. udah mau datang ke Makasih banyak loh Kak. Aduh, gue yang makasih udah diundang, tau nggak? Deg-degan. Dek, suaranya Kamich kayak radio banget sih, Dek. Iya, parah banget suaranya mirip. Bukan mirip lagi, emang bener. Gitu, tapi semirip itu Kak, jadi enak banget didengarnya. Nah, Aduh, jangan gitu dong. Nanti kayak gue terbang nih bentar lagi. Waduh. nah ini kan kita udah kedatangan Kamich. Nah, Kamich ini kayak tadi dia bilang, yaitu penyiar radio di Gen FM segmen apa Kak tadi namanya? Gen Weekend Show. Jadi gue siaran Sabtu sama Minggu malam jam 8 sampai jam 12. Oh gitu, oke. Michelle tuh udah berapa lama sih di dunia penyiaran di saat ini? Dari kapan? Udah dari awal 2019, dari Januari, berarti ya 1-2 bulan lagi tuh udah 2 tahun di Oh 2 radio. tahun. Mm-mm. Awalnya bisa kayak aku pengen nih nyoba jadi penyiar radio, terus apa sih tiba-tiba pengen aja nyoba gitu. Pas kapan Kak kayak gue pengen nyoba deh kayaknya pengen jadi penyiar. Sebenarnya karena iseng-iseng sih. Jadi 2018 gue kan emang pendengar radio banget kan, itu dari bener dari zaman sekolah. Terus 2018 radio favorit gue Jack FM, kalau di Jakarta gue dengerin Jack FM, itu tuh buka namanya Gue Anak Radio. Jadi itu kayak audisi nyari penyiar gitu. Oh gitu. Nah karena gue di Surabaya, gue di UNER, terus gue lihat oh ternyata Gen FM ada di Surabaya nih. Karena jujur aja gue baru tahu tuh saat itu ada Gen FM Surabaya. Dan gue nggak mungkin dong mewakili kayak gue daftar Jack FM tapi gue di Surabaya, nggak mungkin kan. Akhirnya ya udah daftarnya yang Surabaya. Akhirnya tuh dari 4.000 peserta gue masuk jadi 100 besar. Terus jadi 100 besar gue masuk lagi jadi 25 besar. Wow. Tapi udah gue sampai situ doang tuh, gue sampai 25 besar. Karena dari kan ada 7 radio kan di Mahaka Radio Integra tuh ada 7 radio, ada Jack FM, Gen FM Jakarta, ya pokoknya banyak lagi. Dan gue sama satu lagi partner gue namanya Ipang dulu.
Nah, terus habis itu kita udah berhenti jadi 25 besar doang. Tiba-tiba nih pas kompetisi itu udah selesai, tim Gen FM Surabaya ngehubungin kita berdua kayak mau nggak jadi penyiar beneran di Gen FM Surabaya. Terus gue kayak, oh my god, sumpah ini beneran nih. Masalahnya gue tuh nggak bisa bahasa Jawa dan kayak ya pastinya kan ngomongnya pakai aku kamu kan di Surabaya. Itu cuma gue mikir lagi, gila kapan lagi nih ada kesempatan. Akhirnya ya udah, gue tuh diminta siaran itu bulan November akhir, terus baru siaran benerannya itu Januari, dan itu waktu yang singkat banget. Padahal biasanya tuh penyiar di training tuh bisa sampai sebulan sampai 1 tahun, tapi gue dengan waktu yang singkat karena kan gue dari anak audisi kan, dan di audisi juga kita udah training. Oh iya benar. Makanya siaran 1 sampai 3 bulan gue masih jelek banget tuh, kalau mikir kayak aduh kok bisa ya gue sejelek itu dulu. Kayak ini itu mungkin ceritanya akhirnya keren banget Kak. Jadi seru banget. Kenapa deh? Pengalaman awal kami Sela bisa jadi penyiar di Gen FM itu gimana sih Kak? Awal mulanya tuh gimana? Iya itu diminta jadi penyiar langsung kayak dari audisi, terus ya udah tiba-tiba ditelepon sama program direktornya Gen FM Surabaya, disuruh ke kantor, terus ditawarin mau nggak siaran, terus programnya gue dapat program Gen Weekend Show malam itu, karena kan gue juga masih kuliah kan, gue udah bilang gue nggak mau ganggu kuliah gue, jadinya di weekend deh gitu. Gimana jadi kayak dari 25 besar gitu, berarti kan Mitch keren banget nggak sih, sampai di notice sama Gen FM Surabaya, sampai dipanggil, walaupun kayak 25 besar dari 25 orang, tapi yang dipanggil Kamich sama partnernya Kamich, kan keren banget gak sih? Keren banget. Iya kan, Surabaya cuma kita berdua, yang lain di Jakarta, masa mau dipanggil. Menarik banget jadi penyiar ya, Dev. Kayak seru banget. Iya seru banget. Gue sebenarnya pengen tau deh, tapi gue juga mau, tapi gue grogi. Cobain aja lain kali kalau buka audisi lagi, coba, nggak apa-apa. You never know if you never try. Gue aja awalnya iseng-iseng doang, kayak ya udahlah daftar-daftar aja lah, nothing tulus gitu loh, kayak nggak bakal berekspektasi apa-apa, malah dapat, ya udah rezeki. Tapi terus akhirnya beneran nggak Kak di Gen FM-nya kami ngomong bahasa Jawa beneran nggak? Atau kayak biasa aja, tinggal ganti aku kamu aja, apa gimana? Iya, akhirnya tinggal, nah itu tuh yang gue sempat khawatirin, kayak aduh gue bisa nggak ya, karena kadang di Surabaya aja gue masih suka keceplosan ngomong gue lo gitu loh, karena kan ya udah gue lahir dan besar di Bekasi ya gitu, kalau belasan tahun Bekasi gitu. Terus akhirnya kayak ya udah lama-lama belajar aku kamu terus ya udah nggak perlu bahasa Jawa juga, ternyata gue cuma menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kadang-kadang paling kayak slang wordnya doang, terus juga bahasa gaul, bahasa Jawa yang gaulnya Surabaya itu gue masih tahu gitu loh, jadi paling gue ngeluarin itu doang gitu. Pasti waktu awal make kayak canggung gitu ya, kayak mau make tapi gitu ya. Iya, soalnya kan kalau di Jakarta, kalau Jabodetabek, aku kamu kan kayak sama pacar. Iya, benar-benar. Waduh, pacar gue banyak banget nih, semua orang kamuin. Terus kalau aku pengen nanya deh Kak, kan aku orang awam nih, aku tuh nggak tahu dunia apa namanya gimana behind the scene-nya penyiar, kan aku nggak tahu. Itu ada macam-macamnya gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin penyiar apa gitu? Ada berbagai macam penyiar nggak? Gimana ya? Iya, oke. Mungkin gue nangkepnya kayak gini mungkin ya. Jadi kita tuh ada yang namanya penyiar prime time. Prime time itu yang biasa pagi jam 6 sampai jam 10. Nah, itu biasanya minimal 2 orang. Tuh kalau lo merhatiin di radio, terus kalau nggak 2 orang, di Jakarta juga ada yang 3 orang. Terus prime time lagi itu jam 4 sampai jam 8 malam. Nah, itu di weekdays. Nah, itu juga biasanya berdua. Sisanya baru sendiri-sendiri. Terus kalau di Gen FM juga ada segmen yang Ganas itu gen lagu terpanas. Itu isinya ya lagu-lagu bahas-bahas musisi-musisi gitu. Kalau gue itu lebih spesialisnya ke in general gitu loh. Jadi misalnya di hari Sabtu besok itu, wah ternyata trending topik Twitter lagi ngebahas soal apa nih, kayak demo misalnya. Ya udah waktu itu di saat itu gue bakal ngebahas demo. Ataupun misalnya di hari Minggu tiba-tiba ada hari patah hati sedunia gara-gara misalnya waktu itu Raisa nikah. Ya udah gue bakal itu gitu. Oh, itu apa sih bahasanya, pop culture ya? Iya, pop culture.
Dan emang segmen gue juga lebih ke anak muda sih. Jadi ya umur-umur sekitaan lah. Jadi belasan sampai paling setua-tuanya 20-an sih. Kalau selama ini yang gue tahu ya, pendengar-pendengar loyal gue itu sih itu segitu-gitu. Oke. Terus Kak, gimana sih Kak cara radio itu mempertahankan eksistensinya dalam persaingan di media masa di era baru ini nih? Nah, ini menarik banget sih karena skripsi gue juga tentang ini. Gue kayak bahas skripsi gue. Jadi emang selama ini ya yang gue tahu radio itu punya spesial punya nilai, punya value-nya sendiri gitu loh. Jadi orang-orang mungkin bakal mikir, aduh radio ini pasti bakal tergantikan oleh podcast, oleh ya kayak gitu. Pasti mikirnya kayak gitu kan. Tapi enggak, karena semakin gue terjun ke dunia radio tuh enggak sesimpel itu gitu loh. Bahkan mungkin kalau kalian perhatiin ya, orang-orang yang sukses di podcast pasti rata-rata pernah jadi penyiar radio. Oh iya, kayak siapa namanya Gofar ya? Gofar dari penyiar radio dulu. Adriano Kalbi itu juga dari ini juga. Itu yang majelis lucu bukan sih? Iya bukan sih? Iya dari MLI, orang-orang itu yang dulu jadi penyiar. Di Tanjung aja pernah jadi penyiar. Rata-rata jadi penyiar karena ini banyak juga orang yang bilang kayak aduh siaran tuh sebenarnya gampang kayak gitu-gitu, padahal MC itu belum tentu bisa jadi penyiar, dan penyiar itu udah pasti bisa jadi MC karena kita tuh ada training tersendiri kan. Dan gue juga dulu sebenarnya tuh gue awalnya nge-MC terus. Jadi gue udah nge-MC dari SMP, dari mulai gue dikasih cuma terima kasih doang, dibayar pakai terima kasih, sampai dibayar pakai kue, sampai dibayar nasi kotak, sampai akhirnya dapat ya 200.000, 50.000 gitu sampai gue kuliah. Ya udah, terus gue masuk dunia radio, wah beda banget. Dan gue tuh selalu mikir, selama ini mindset gue kayak radio tuh harus suara lo bagus. Pertama harus suara bagus, terus yang kedua juga ya udah lu cuma sekadar ngomong-ngomong doang, tapi ternyata enggak gitu loh. Karena di radio lu kan ngomong sendiri, apalagi lu single DJ gitu loh. Ngomong sendiri, lu mendevelop program lu sendiri. Jadi tuh di program gue itu semuanya benar-benar gue yang ngatur. Ya, tulang punggungnya gitu ya Kak. Bener-bener selama 4 jam show itu bener-bener rundown, di jam 8 gue ngomong apa, jam 9 gue ngomong apa, info apa segala macam, itu bener-bener 4 jam gue yang ini sendiri. Dan seni untuk berbicara di depan mic sendiri itu ternyata nggak banyak orang yang bisa gitu loh. Dan kalau podcast itu kan gak ada personal value-nya ya. Teman kamu hilang. Ada deh. Gitu. Jadi kalau di radio makanya kita selalu pakai kalau di Jakarta gue elu, aku kamu. Itu karena radio tuh lebih personal gitu loh. Oh iya benar-benar. Biar lebih merasa dekat aja gitu ya. Heart to heart sama pendengarnya. Tapi kalau podcast itu kan lebih kayak nongkrong, kayak Unfaida Podcast, mereka nongkrong. Terus Adriano Kalbi walaupun monolog sendiri, cuma kita dengarnya kan kayak lebih ke storyteller kan. Tapi kalau penyiar itu tuh lebih kayak, wah Jakartans gimana nih, lagi pada jalan mana, di sini lagi macet nih, gitu-gitu. Lebih kayak ngajak ngobrol gitu. Dan seni untuk memilih itu ternyata nggak ada untuk semua orang gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi kalau radio itu kan lu disurprisein gitu loh, kayak abis lagunya Blackpink misalnya tiba-tiba ada lagu Massive gitu, itu kan kayak gitu, atau tiba-tiba mungkin ada lagu tahun 90-an yang bikin lo inget sama memori masa kecil lo gitu loh. Banyak juga yang masih senang sama seninya itu. Sementara kalau podcast, Spotify, Joox gitu-gitu, lo kan mesti mirip playlist, mesti kayak mencet dulu milih. Aduh, itu kadang-kadang apalagi kalau kita lagi nyetir, lagi masak gitu-gitu sambil pengen ditemenin sesuatu, itu kan kadang agak males ya untuk milih-milih. Terus apalagi kalau misalnya lagunya itu yang bisa kita skip, kadang-kadang kan tangan masih kotor, skip gitu kan. Nah itu nih, untuk memilih itu nggak banyak untuk semua orang. Makanya kenapa di mobil itu masih disimpan radio kan, padahal dan itu sampai detik ini gitu loh, padahal era konvergensi media juga makin panjang gitu loh. Dan kalau gue lihat sih makin kesini radio-radio juga lebih ngikutin perkembangan zaman sih, kayak dari pembahasannya gitu-gitu ya Kak? Pembahasan, terus juga Gen FM tuh punya aplikasi sendiri, namanya aplikasi Noise.
itu bisa lo dengerin, Gen FM bisa lo dengerin sampai ke luar negeri. Bahkan waktu itu pendengar gue ada yang dari Australia gitu. Aduh. Waduh. Wow, keren. Gila, ini ya, apa namanya, kalau misalnya kita tanya lagi, kenapa sih kok sebenarnya radio tuh masih relevan terus? Nah, itu tadi kayak Kak Mitch bilang, karena lebih personal, kayak ibaratnya ngobrol dua arah, tapi sebenarnya enggak, kayak radio DJ-nya ngobrol sendiri, tapi kita pendengar ngerasa kalau penyiar radio itu ngobrol sama kita gitu ya, Kak? Nah, bener banget. Nah, dari tadi kan Kak Mitch kayak cerita tuh, MC bisa belum tentu bisa jadi penyiar, tapi penyiar radio udah pasti bisa jadi MC. Ini spoiler dikit dong Kak ke teman-teman creative people. Gimana sih trainingnya tuh gimana? Kayak dikit aja. Trainingnya ya kayak ini gue ngomongin waktu gue training ini ya zaman audisi aja ya. Waktu itu tuh gue di training sama Ronald, sama Tike, sama Kemal, dan mereka tuh cara training kita tuh langsung praktek gitu loh. Jadi misalnya kita dikasih topik nih, kita dikasih topik satu, dan ya udah kita suruh bikin outline dari topik itu, dan ya kita omongin gitu loh. Dan ternyata nggak banyak gitu loh orang yang bisa untuk ngomong di depan khalayak, atau mungkin ngomong cuma di kotak doang gitu kan. Kayak awalnya gue juga merasa aneh gitu lah, anjir gue ngomong sama siapa nih. Ada beberapa penyiar tuh yang naruh foto pasangannya, naruh foto anaknya di depan mic, itu cuma buat bikin kayak ya udah deh gue ngobrol sama lo deh. Iya, iya. Sendiri gitu. Jadi walaupun monolog tetap nggak terasa monolog karena ada si foto ini tadi ya. Soalnya kalau kalian bisa bedain ya, orang storyteller sama orang ngobrol tuh beda gitu. Nggak tahu ya, gue makin kesini sih makin merasa gitu. Cuma kalau dari sisi kalian ya mungkin bisa coba diperhatiin gitu, ada bedanya tuh. Nah, kan podcast kan lagi booming kan Kak, podcast lagi booming. Terus selain tadi kan kami sudah bilang kalau bedanya tuh merasa personal, tapi selain kalau dari sisi konten mungkin isinya itu ada yang beda nggak Kak? Dari radio sama podcast? Oke. General aja nggak apa-apa. Kalau konten mungkin podcast itu bedanya misalnya banyak nih podcast yang sebenarnya nih isu ini nih udah lewat kemarin gitu loh, udah lewat 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tapi dia masih membahas isu itu. Tapi kalau radio itu tuh bener-bener yang ya udah kayak yang tadi gue bilang, saat itu juga gitu loh. Misalnya jam 5 sore tiba-tiba Bu Risma ngumumin ada peraturan baru. Nah, saat itu juga tuh penyiar radio harus nyarin, oke, Sobat Gen, jadi Bu Risma habis bikin peraturan bla 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 bla. Atau ada biasanya juga ada traffic update juga kan. Oh iya benar. Dan itu hal yang diperluin juga tuh. Makanya kenapa radio masih ada di mobil gitu. Dan juga biasanya orang-orang di radio itu lebih jago bridging. Kalau di podcast coba didengar deh. Bridging dari topik ke topik tuh mereka lebih halus gitu biasanya. Tapi gue belum sejago itu kok. Gue jago. Tadi jago banget. Nah, nih aku Kak ada mau sedikit ambil kutipan dari ini, ada namanya Diane Kemp, profesor pada bidang broadcasting dari Birmingham City University Inggris. Itu dia memperkirakan radio tidak akan mati karena kemunculan podcast. Keduanya akan tumbuh bersama sebab karakteristiknya berbeda. Podcast sudah ada beberapa tahun belakangan dan sangat populer di Z Generation. Radio menawarkan momen bersama dan interaktivitas. Ini pas banget ya sama yang kayak kami tadi bilang ya. Hal yang tidak bisa didapat dari podcast. Podcast bisa berfungsi sebagai nilai tambah bagi radio, alih-alih sebagai pengganti, gitu katanya. Bener banget. Ya, jadi ini udah apa ya? Ini profesor berarti udah valid banget, emang akan mati gitu, akan selalu relevan. Iya, bahkan kalau dari penelitian skripsi gue nih ya, pendengar radio malah dari tahun ke tahun malah makin naik gitu. Oh iya. Anak-anak muda yang umur masih belasan tahun itu kan berarti kan kelahiran tahun 2000-an ya. Dan biasanya kelahiran tahun 2000-an kan udah lebih familiar sama gadget gitu loh. Dan mereka pun ternyata masih dengar radio gitu loh. Mungkin karena terinfluence orang tua, atau mungkin karena di mobil juga udah terbiasa gitu. Bener banget. Ada nggak Kak yang kayak kalau di segmennya Kakak tuh
ada guestnya nggak sih, atau sepanjang segmen itu kakak sendiri gitu? Aku biasanya sendiri, cuma kita itu boleh berinteraksi sama Sobat Gen. Jadi kadang-kadang aku suka ngajak live gitu loh. Misalnya kayak kan kalau aku lagi siaran di kantor nih, itu suka ada apa namanya WhatsApp. Aku juga jadi operator untuk WhatsApp. Jadi pendengar itu langsung berinteraksi sama aku gitu loh di WhatsApp. Terus kadang-kadang nih kalau misalnya enak kali ya kalau ngajak dia ngomong soal topik gue gitu. Terus ya udah gue tanya aja, mau nggak nih ditelepon sama Gen FM gitu. Terus pasti mereka kayak excited kan, kayak oh ya mau, boleh kak jam berapa. Ya udah akhirnya gue guest star gue adalah pendengar gue gitu. Oh iya ada. Berarti bukan apa, tamunya tuh bukan yang kayak artis atau gitu-gitu ya Kak? Bukan, kalau itu sebenarnya ada spesialisnya sih. Dia biasanya di prime time sama di yang ganas itu loh, gen musik terpanas. Karena kan ngomongin musik-musik sama musisi gitu kan. Oh, itu ganas itu berarti kayak top chart music gitu ya Kak? Ya, benar-benar. Ada 40 top chart musik versi Gen FM gitu. Apa namanya? Tadi kan kami bilang kalau kakak lebih sering itu berinteraksi sama Gen apa namanya Kak? Sobat Gen. Oh, Sobat Gen. Nah, ada nggak Kak cerita yang sedikit unik mungkin sedikit unik yang kakak pernah alamin sama Sobat Gen gitu, misalnya apa gitu Kak yang menarik untuk dibagiin ke creative people? Menarik sebenarnya, jadi penyiar ini adalah sesuatu yang menarik banget sih, karena apa ya, kadang-kadang orang-orang kadang tuh nggak tahu gitu loh, ini yang ngomong di radio siapa nih gitu kan, sudah kelihatan kan. Terus kitanya juga sebagai penyiar kadang suka merasa surprise aja gitu, karena waktu itu pernah nih gue ikut festival rujak ulek di Surabaya, itu festival tahunan gitu dari pemerintah. Udah gue ngulek rujak nih sama Gen FM tuh, sama tim Gen FM sama penyiar-penyiar. Jadi kita penyiar-penyiar tuh ngulek rujak. Tiba-tiba pas gue lagi ngulek rujak tuh ada orang giniin gue, kak foto dong, terus gitu. Terus gue yang kayak ini kenapa sih? Gue bener-bener kaget banget, kayak ya ampun. Ternyata setelah gue lihat-lihat, abis itu pas pulang udah agak malam, itu baru ada yang DM gue kayak, kak makasih ya tadi udah foto sama aku. Terus gue mikir apa ya, abis itu gue pencet kan profilnya, oh ini yang tadi tiba-tiba halo kak foto yuk gitu. Gue bener-bener dirangkul yang kayak gitu. Terus gue kayak siap banget. Dan di situ kan gue masih baru ya jadi penyiar, gue tuh masih belum nyampe 1 tahun waktu itu. Jadi gue merasa kayak nggak ada dah kayaknya yang dengerin gue, kayak nggak ada, orang-orang pada nggak kenal gue deh gitu. Gue bahkan sampai sekarang sih gue masih merasa nggak sebesar itu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu ke gue merasa kayak aduh jangan deh, gue bukan siapa-siapa gitu. Masih nggak enak gitu ya Kak, kayak nggak enak juga, masih belajar kok gitu ya. Ya bener-bener katanya sekir banget, karena yang lain kan udah siaran 5 tahun, 10 tahun gitu. Gue masih 2 tahun, kok gue masih belajar gitu. Gue emang insecure banget sih masalah itu. Sama pernah ada juga Sobat Gen tuh yang ngehubungin gue di WhatsApp kantor. Dia tuh kayak agak marah gitu, karena dia curhat lewat DM gue. Dia curhat ke DM gue, terus gak gue bales, karena waktu itu emang gue lagi sibuk banget. Nah itu pas gue semester 5 tuh, pas gue semester 5, wah caur banget semester 5 tuh, bener-bener yang pusing banget kan. Terus gue gak bales DM dia WhatsApp lewat kantor kayak, kak kenapa sih kok nggak mau balas curhatan aku, kakak nggak peduli apa gimana. Terus gue kayak aduh anjir gimana nih gue gak enak banget. Nggak peduli lagi sama aku. Terus marah-marahin kayak gitu. Terus gue kayak yang sebenarnya nggak bisa kita salahin juga sih, karena kan ya emang udah ngerasa attach gitu kali sama kakak. Bener. Dan gue juga emang salah gitu loh, kenapa gue tidak menyempatkan waktu untuk cuma ngebales gitu. Jadi kayak ya itu jadi teguran sih buat gue. Dan akhirnya sampai sekarang kalau ada DM atau apa segala macam, ya udah langsung gue balas. Terus waktu itu juga pernah gue kasih mereka, enggak mereka sih, cuma 1 orang, karena dia sering dengerin gue kasih tiket nonton Kahitna gratis gitu-gitu. Karena gue banget. Jadi mulai detik ini aku jadi Sobat Gen ya, kasih tiket Kahitna. boleh. Nah, biar makin seru nih Kak, kita mau ngajak Kak Michela buat main games nih, biar yang lagi hits banget nih sekarang.
Apa nih gamesnya nih? Jadi, nanti kita kasih 2 kata ke Kak Misela dan kakak itu harus menyambungkan kedua kata itu menjadi satu kalimat untuk mempresent satu lagu di radio. Gitu. Yang kayak lagi Harus satu eksis kali di TikTok. Iya, jadi satu kata yang lagi di TikTok lagi eksis banget ya Kak. Bridging dari kata per kata gitu. Gue sebenarnya nggak main TikTok sih, jadi ya Oh iya, malu gue ketahuan dulu TikTok. Aku anak TikTok gue TikTok. lagi puasa main TikTok, capek joget-joget mulu. Nah, kalau untuk katanya sendiri nih, kata yang pertama itu parfum dan bunga. Nah, lagunya ini lagu yang lagi hit sekarang itu Love Sick Girls dari Blackpink. Wow, kalian K-popers ya. Oh, Iya. Pink. Pas banget baju gue pink. iya. Seakan Gue boleh sambil siapin lagunya nggak? boleh banget. Boleh. Oh iya, boleh Kak, banget. boleh. Biar nyambung sama ininya. Tapi, aduh gue malu. Gimana dong? Nggak Nggak apa-apa. Ini kita juga malu. Ini podcast apaan? Semua isinya malu. Ini malu. Sama cewek, Kak. Oke, kita coba ya. Iya, kita. Oke. Takut. Oke. Parfum sama bunga ya? Iya, parfum, bunga, lagunya si Love Sick Girls dari Blackpink. Boleh minum dulu nggak? Boleh, Kak, boleh. Boleh. Deg-degan gue, disuruh siaran depan orang. Berarti itu berarti kami mau gimana? Yang lagunya dulu atau apa namanya? Lagunya gue present terakhir. Oh iya benar. Iya betul. Karena jujur aja nih ya, gue tuh tipe yang kalau siaran gue biasanya merem. Jadi kayak gue lihat terus gue kayak, "Hai sobat gitu. Jadi kalau disuruh, jadi kadang-kadang ya di kampus juga tuh sering banget nggak sering-sering banget sih. Jadi kelas public speaking, kelas gitu-gitu tuh kayak, ayo dong penyiar, coba siaran aja. Oh iya. Oke, kita mulai ya guys. Kita mulai. Gen 103,1 FM Monipal. Abis baca-baca Twitter dan gue lihat ada fakta kalau parfum itu bisa bangkitin suatu memori nih. Gue setuju sih, soalnya gue nih kalau tiap nyium wangi bunga-bungaan itu bikin gue inget sama patah hati pertama gue waktu SMA. Aduh, kalau ngomongin soal patah hati nih ya Sobat Gen, kayaknya nggak afdol deh kalau gue nggak ngasih lo lagu yang satu ini nih. Ada Love Sick Girl dari Blackpink yang bakal nemenin lo bentar lagi, so stay tune terus di Gen 103,1 FM. Suaranya langsung beda. Oh my god. Langsung kayak ada switch-nya gitu, apa radio mode itu. Iya bener. Langsung. Ya, itu kayak langsung tek gitu. Iya. Dan itu kalau menurut gue berdasarkan jam terbang sih, karena ya gitu. Aduh malu banget. Keren banget. Keren banget. Jadi ngobrol biasa terus itu keren banget Kak. Itu kayak ada suara perut ditahan ya Kak? Gak tahu itu kayak otomatis gitu loh. Mungkin karena jam terbang kali ya. Bahkan sebelum gue siaran nih, gue pernah bete banget sama gue berantem sama mantan gue. Bahkan gue sampai nangis depan mic tuh kayak lu ngeselin banget sambil gue nyiapin siaran gue kayak sumpah nih orang ngeselin banget. Terus tiba-tiba nih kayak waduh gila nih gue udah waktunya untuk on air lagi. Oke. Gen 103 itu gue langsung kayak wow beda banget. Gue sampai pas pulang ke kosan nih ya, pas pulang ke kosan gue sampai kayak kok bisa ya gue kayak tadi ya gitu. Padahal lagi emosi banget kan, tapi langsung berubah. Iya gitu, dan itu kayaknya ya jam terbang aja sih guys. Kalian juga bisa kok untuk fake kayak gitu nanti. Iya, semoga kita bisa sekeren kami ya. Ya, lah kalian juga keren kok. Oh ya, aku mau nanya terakhir nih. Tadi kan kami ceritakan kalau kami itu masih semester sekarang skripsi ya. Tapi mulainya semester 7 tapi mulai siarannya dari tahun 2019 ya. Semester 4. Semester 4. Nah,
gimana cara ngehandle dua-duanya kampus sama kerjaan. Itu keren banget gak sih Kak? Maksudnya kayak bisa ngehandle dua-duanya gitu. Ini bisa banget nih di-share ke Ini kreatif people gimana cara time management yang baik dan benar gitu. ini mau jawaban jujur atau mau jawaban ala-ala ala-ala pencitraan nih? Mungkin jujur dulu, habis itu ala-ala kita dikemasnya Kak. yang baik gitu. Oke. Jadi itu ini agak cerita sedikit ya, boleh ya? Boleh Kak, boleh. It start from waktu gue patah hati. Jadi gue tuh masuk kuliah tuh gue putus sama mantan gue yang satu kuliah sama gue, satu gedung sama gue. Dari situ gue kayak ngerasa elah kalau gue di kampus mulu gue ngeliat nih orang nih malas banget nih gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ kayak gue selalu nyari kerjaan. Pertama tuh gue tuh, tapi setelah gue pikir-pikir nih ya, gue juga ngerasa kayak kok bisa ya gue kayak gitu waktu itu ya. Jadi 2019 itu adalah tahun tersibuk terparah buat gue kalau menurut gue ya, soalnya Caur banget ya pokoknya. jadi malu. Jadi gue Isaac, kalau ada yang tahu organisasi Isaac, itu gue Isaac. Oh, oke. Isaac tuh ini ya kayak international relation gitu bukan sih Kak? Iya, benar kayak ya gitu student exchange gitu. Nah, terus gue Isaac, gue siaran juga, terus gue juga sempat kerja juga di kalau kalian tahu IDN Times, IDN Media. Oh iya, tahu. Terus gue kuliah juga dan gue MC juga. Itu mau gue jalanin di 2019. Gue juga sampai sekarang kayak anjir kok gue bisa ya kayak gitu ya. Tapi itu kalau menurut gue berdasarkan niat dan skala prioritas aja sih ini ya. Ini udah mulai ke jawaban pencitraan nih. Kalau tadi sebenarnya kesibukan gue tuh gara-gara pelampiasan. Tapi lama-lama tuh gue jadi bisa nih gue jadi pola sendiri untuk pekerjaan gue. Jadi misalnya kayak gue tuh selalu bikin skala prioritas. Misalnya di hari Senin itu gue ada 3 jadwal nih. Misalnya ke Gen FM ada acara, terus juga organisasi gue ada rapat, dan mungkin gue harus briefing UTS sama teman-teman gue gitu misalnya. Itu gue pasti yang pertama kuliah dulu, karena gue tuh mikir kalau kuliah itu adalah tanggung jawab kita sama orang tua gitu ya. Kalau karir, kalau nama gue gitu loh, gue jadi penyiar, itu adalah tanggung jawab gue gitu loh. Ya udah itu kesenangan gue, tapi kuliah itu tuh gue pakai duit orang tua, jadi gue nggak bisa yang kayak main-main. Gue tetap harus memanage IPK gue untuk tetap 3,5 gitu loh. Gue selalu mikirin itu, gue selalu mikirin orang tua gue. Jadi pertama pasti kuliah, terus yang kedua gue lihat dulu nih yang Gen FM ini apakah gue bisa catch up nanti, maksudnya gue tanya-tanya lah hasil rapatnya gimana atau apa gitu loh. Dari dua ini kalau misalnya ternyata yang meeting yang Isaac ini bisa gue dapetin nih sumarinya dari grup. Oke, gue ke Gen FM dulu, baru kalau masih ada kesempatan gue ke yang Isaac gitu. Emang itu memakan banyak waktu sih, tapi menurut gue itu benar-benar bagus banget gitu. Jadi gue bisa tetap catch up ke semuanya. Tapi yang pertama sih emang kita harus ada tanggung jawab untuk komitmen kali ya, tanggung jawab untuk bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Karena banyak banget tuh teman-teman kampus gue yang kayak gue udah kerja kok, ngapain gue kuliah, ngapain gue memanage IPK gue, orang tua gue juga bangga kali gue udah kerja, gue udah punya duit gitu. Menurut gue itu salah satu mindset yang salah gitu. Tetap tanggung jawab pertama itu kuliah. Terus karena Gen FM juga kontrak dan gue cinta dengan pekerjaan gue sebagai penyiar, itu biasanya jadi prioritas kedua gue. Dan yang ketiga baru organisasi gitu, karena buat bikin gue tetap tetap nggak gila gitu loh. Karena kuliah itu bikin gila kan, psikologi komunikasi, teori komunikasi gitu loh. Dan Gen FM juga gue dituntut untuk profesional gitu loh. Dengan umur gue waktu itu masih 19 tahun gitu, gue dituntut untuk profesional. Dan ya udah organisasi kan lebih ke anaknya seumuran, kadang juga meeting yang kayak bisa 5 jam tapi isinya ketawa-tawa gitu loh. Jadi kalau gue udah mulai stres nih, ya udah gue ke organisasi gue yang kayak ya udah ketawa-tawa sambil meeting. Itu sih guys. Jadi skala prioritas ya. Aku mau nanya nih. Iya boleh. Suka dukanya jadi penyiar tuh ada nggak? Sukanya gimana, dukanya gimana? Oke, mungkin dari dukanya dulu aja kali ya. Iya. Kalau dukanya itu yang sampai sekarang gue rasain, orang tuh selalu berekspektasi lebih dari gue gitu. Kayak
lu kan penyiar gitu, lu kan penyiar. Kayak misalnya di tempat gue sama Deva magang, itu tadinya gue disuruh jadi host untuk sebuah podcast. Lu gila, gue tiap hari host. Akhirnya sampai akhirnya gue bilang, iya, Kak. Oh iya, ya, tadinya minta mau semua host. Tadinya gue yang disuruh nge-host. Akhirnya gue bilang, kita oprek aja lah, oprek di internal. Makanya gue kan yang itu apa namanya nge-floatin itu kan, gue yang develop. Terus gue bilang, gue mau kok trainingin anak-anak ini, gue mau kok ngarahin mereka gitu-gitu. Gue tuh untuk sekarang tuh gue lagi lebih seneng lagi lebih seneng untuk berada di belakang layar gitu loh. Karena menurut gue ya 2 tahun udah cukup lah ya untuk gue. Dan gue kan orangnya bosenan nih ya. Gue nggak mau gitu bosen dengan pekerjaan sebagai public speaking, penyiar gitu kan ya, yang ngomong-ngomong sama orang gini, karena takutnya malah lu kadang suka kayak dapat berita nih, artis itu mah dia cuma di TV doang bahagianya, kalau langsung mah jelek banget gitu-gitu. Dan gue sadar banget itu gitu loh, karena untuk jadi social aktif dan yang kayak gitu-gitu tuh menguras energi banget, benar-benar menguras energi banget gitu. Jadi gue mau memanage untuk biar gue nggak bosan dengan pekerjaan ini. Nah, dukanya yaitu tadi kita tuh harus tetap kelihatan ceria. Orang tuh nggak mau tahu, lu bodo amat, lu mau sedih, lu patah hati, pendengar nggak ada yang mau tahu gitu. Terus orang-orang pasti berekspek kayak, gue sering banget ditanya, lu kok bisa sih happy terus? Lu kok bisa sih ketawa-tawa terus gitu loh. Selalu orang-orang tuh berekspektasi kalau gue adalah orang yang seneng terus gitu loh. Padahal nih ya, ini jarang banget orang tahu. Mungkin gue nggak pernah bilang. Gue tuh sering banget nih misalnya Gen FM tuh lagi acara ulang tahun. Acara ulang tahun tuh biasanya bisa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, pasti tuh ya misalnya di jam 1 nih, kan jam 12 tuh banyak orang kan, banyak yang suka kerja sama kita, misalnya dari orang hotel atau dari orang radio juga kayak, halo Kak, dari Hard Rock ya, gini, gue harus ceria dong. Itu tuh pasti gue ada saatnya nyari toilet yang paling jauh, dan gue di situ, gue duduk, gue pakai headset, gue dengerin lagu kesukaan gue, terus gue scroll Twitter. Gue cari yang lucu-lucu, udah 10 menit gue di situ, terus gue kayak muka gue nggak ceria lagi, muka gue kayak oke, gue lempengin dulu, muka gue capek banget, sumpah senyum untuk kayak happy terus tuh capek banget. Terus ya udah, akhirnya kan biasanya kalau toiletnya sepi itu ada kaca yang besar gitu kan, dan pasti orang dong. Nah, terus kalau gue udah mau balik nih, gue ke kaca itu dan gue kayak pos aja gitu. Lagi semangat gitu. Siap-siap ya mau ketemu orang lagi gitu. Ketemu orang lagi, oke, gue berubah lagi, langsung gue switch lagi, langsung kayak iya. Waduh. Acara kemarin keren banget gitu. Itu gue udah terlatih untuk itu gitu loh, untuk fake kayak gitu. Dan untuk nge-MC juga kayak gitu sih. Jadi gue tuh kalau gue nge-MC nih ya, misalnya gue kayak di bawah panggung, oke, gue deg-degan apa segala macam, ataupun gue misalnya lagi bete, itu tuh orang biasanya nggak pernah tahu tuh kalau gue bete, gue lagi sedih gimana, karena gue di atas panggung pasti halo kayak gitu, karena gue kadang suka kayak gini juga kan, pensi kampus gitu, yang ya gitulah, yang anak-anak muda gitu guys, suka kombinasi suka dukanya tuh tadi gitu. Iya, tapi positifnya dari dukanya itu tadi, jadi Kak Mitch bisa lebih mudah untuk kontrol emosinya gitu nggak sih? Jadi bener banget. Jadi udah bisa, gue lagi bete nih, tapi langsung tahu gimana cara ngehandle nih gitu. Mungkin kalau orang yang kayak aku gini, mungkin karena nggak terbiasa terekspos depan publik ini, mungkin masih kayak, kalau bete ya udah bete aja, nggak yang berusaha menutupi gitu. Banyak juga masih bisa diambil ya positifnya dari dukanya itu. Kayak dulu waktu gue SMA, kalau gue bete kan kayak semua orang bisa, lu kenapa sih lagi bete ya gitu-gitu. Kalau sekarang tuh misalnya gue nggak suka sama orang nih ya, gue tuh kayak cuma iya oke, dan tiba-tiba gue pesan Gojek, gue udah hilang. karena daripada gue sebel nih sama orang, gue mendingan gue cabut dah, udah ya, thank you. Gitu, emang bener sih, benar, manajemen emosinya jadi lebih ke kontrol gitu. Nah, gimana Dek? Seru banget dah, nggak ngerti lagi, seru banget. Nah, BTW mau tahu juga dong, kalian di lokasi mana nih? Rumahnya di mana? Aku di Bintaro. Waduh, jauh.
Aku di Tomang, deket kampus Kak malahan. Oh deket Kak, ya ampun kasihan banget. Berarti Rico-Rico kemarin tuh ini ya. Iya. Iya Kak. Kira ya. Tapi Ya, unik Kak, udah nggak kerasa banget, udah di penghujung acara nih Kak. Makasih ya Kak sebelumnya udah ya mau kami dateng. Ih, Oh. makasih banyak sumpah diundang-undang sama Trisakti. Gila. oh, makasih banyak ya. Aku kemarin tuh kayak mau WhatsApp ke Mitch tuh nggak enak gitu karena kan kita baru kenal kan nggak. Tapi aku udah mau merepotkan gitu. Ya ampun, santai aja, santai aja. Ini kan cuma diminta buat ngomong, gak minjem duit ya Oh udah. iya. Kecuali mau minjem duit gitu. Bener, bener sih. Ini nanti di-post di YouTube ya? Iya. Iya Kak. Boleh Kak share mungkin ada di kan kami ini nih apa Ready DJ, siapa tahu ada sobat Gen yang fanatik banget sama kami, boleh banget Kak. Ini disuruh subscribe juga kalau boleh. Iya, boleh. Udah tadi kita seru banget ya, udah ngobrol, terus apalagi deh tadi Udah main game, seru banget. Bisa ya, kalau misal tuh kata-katanya dapet aja gitu. Saya mah udah ngeblank kali Kak di tengah-tengah. Kayak, apa ini? Bang. Kak, makasih ya Kak udah mau datang, terus udah menginspirasi kreatif People. kita. Mungkin ada Banyak. Iya ampun, sumpah kalian keren banget bikin-bikin podcast kayak gini. tugas Semangat, Kak ini sukses terus ya. Makasih kita Kak. yang punya idenya. Ini mungkin ada last statement untuk creative people atau untuk aku dan Dea mungkin sama audiensnya. Mungkin untuk creative people dan untuk kalian berdua nih ya, kalau menurut gue kalau ada kesempatan ya coba aja, dan apa ya, nggak usah mikir lo bakal gagal atau bakal gimana, karena ntar juga pasti ada jalannya gitu loh. Kayak lu kalau nyobain sesuatu ya udah lu coba dengan ikhlas, dengan senang, dan nggak usah mikir kayak aduh gue harus bisa keren nih biar gue nanti lolos gitu, nggak usah. Tapi lu kayak yang aduh gue lagi ikutan ini nih, ntar gue bakal menampilkan yang terbaik gitu. Jadi biar kayak apa ya, alam semesta dan Tuhan tuh membukakan jalan untuk karir dan apa segala macam. Karena kalau menurut gue sifat itu tuh yang kadang-kadang orang suka apa ya, suka masih belum ada gitu loh, apa ya, sikap untuk rela kayak aduh kalau gue ngasih yang terbaik tapi gue nggak lolos sayang banget, ataupun yang gimana gitu. Pokoknya Dan ini harus totalitas itu ya Kak. All out deh pokoknya gitu all ya. out, anggap aja kalau itu hari terakhir lo di dunia ini gitu loh. Jadi lo harus memberikan yang terbaik. Bener Kak, bener. Kami sekali lagi kita thank you banget, sukses terus ya Kak. Sukses terus Kak, semangat. Makasih banyak ya. Semangat ke skripsinya. Semangat skripsinya. Keren banget, angkatan 2017 udah kerja, terus sekarang skripsi juga. Pokoknya kerennya karena The bisa best. handle semua Kak, keren banget. Doain aja ya aku lulus Desember. Amin. Oke, Kamich, goodbye. Makasih Kak. Dadah Kakak. Dari cerita Kamis tadi, dari penyiar apalah, terus jadi semakin, kan kemarin udah ngomongin nih apa sih industri kreatif itu sama Om Ari kan. Nah, tahu informasinya lebih banyak lagi dari Kamich, kayak apa sisi lain dari dunia kreatif gitu kan, itu semakin ningkatin passion gue untuk masuk ke dunia kreatif deh. Menginspirasi banget sih bagi gue kali ini. Ya Allah, keren banget. Oh iya, Creative People, kira-kira siapa ya narasumber selanjutnya? Siapa ya? Makanya jangan lupa di subscribe dong. Di like, di subscribe, di komen, di share juga jangan lupa ya. Nah, please. Please banget. Siapa tahu kalian request apa gitu. Siapa tahu ya datang tuh narasumber kan keren banget. Nah, buat kalian yang penasaran, bakal ada episode seterusnya loh. Ini kan baru episode 2, masih lumayan banyak kok. Jangan sedih. Jangan nunggu lama-lama juga. Kan masih banyak yang lain di multimedia DKV Sakti. Nah, seterusnya itu nanti kita tetap bakal, ini garis besarnya kita akan ngomongin apa aja sih industri kreatif itu. Nah, kalau episode kedua ini kan kita udah ngomongin di sisi radionya. Mungkin next ya komen aja deh, subscribe. Siapa ya? Aduh. Pokoknya like, comment, dan subscribe
di channel kita Multimedia Media DKP Sapi. Terus jangan lupa nyalain loncengnya ya. Di-share juga, share penting. Sampai jumpa di Create Talk episode selanjutnya. Dadah, Goodbye. goodbye. Semoga menginspirasi ya. Dadah. Dadah.